Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 8 ayat 1 dan ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terburu-buru untuk melihat hasil akhir tanpa mau menjalani proses. Kita memulai sebuah pekerjaan, tapi ingin cepat-cepat dipromosikan. Kita merintis sebuah usaha, namun kita ingin segera mendapatkan keuntungan. Kita memelopori sebuah pelayanan, tapi ingin secara instan mencapai suatu keberhasilan. Kita perlu menyadari bahwa setiap pencapaian selalu harus melalui yang namanya proses. Tidak ada pencapaian tanpa proses. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Kita baca kembali 2 Tawarik pasal 8 ayat 1 dan ayat 16. Di situ dikatakan, setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Setelah lebih dari 20 tahun usaha yang keras, Salomo akhirnya berhasil mendirikan rumah Tuhan dan juga berhasil mendirikan istananya sendiri. Semua itu diawali dengan sebuah langkah awal, mulai dari perencanaan, persiapan, dan memulai keseluruhan dengan meletakkan fondasi rumah Tuhan. Saat itu Salomo belum bisa melihat hasil akhir, tapi dia tetap setia dan tekun dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dalam kurun waktu itu bisa saja muncul keinginan untuk menyerah apabila tekadnya tidak benar-benar kuat. Apalagi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan berasal dari tempat-tempat yang jauh dan juga mahal harganya. Ada kalanya kita tergoda untuk merasa frustrasi atau putus asa ketika tidak segera melihat hasil dari upaya dan perjuangan kita. Ketika upaya kita belum membuahkan hasil, kita ingin segera berhenti. Kita kemudian marah dan komplain dengan keadaan. Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan kita marah kepada Tuhan. Tapi kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kesabaran dalam setiap tahapan proses merupakan kunci bagi sebuah kesuksesan. Rumah Tuhan yang megah dan istana Salomo tidak terwujud dalam semalam. Masing-masing batu diletakkan dengan teliti. Setiap detail dirancang dengan cermat. Di dalamnya ada pengorbanan dan ketekunan dalam menghadapi persoalan. Begitu pula dalam hidup kita. Setiap langkah, setiap usaha kecil, dan setiap rintangan merupakan bagian dari tercapainya sebuah tujuan yang mulia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam meniti perjalanan menuju tujuan atau visi kita, jangan biarkan ketergesa-gesaan atau keputusasaan merampas semangat dan harapan kita. Sebaliknya, percayalah bahwa setiap langkah kita, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat kepada keberhasilan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Seperti yang tertulis dalam 2 Tawarik 8 ayat 16, dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Tuhan selalu menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita di waktu yang tepat. Kita mungkin tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kita mungkin merasa itu begitu lama. Tapi sabarlah dan tetaplah percaya. Kita akan melihat hasil yang luar biasa sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang merasa sangat kesulitan dan ingin menyerah, sudah tidak sabar melihat hasil, mari bangkit kembali. Bersemangatlah dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Jangan menyerah, tapi sabarlah dalam setiap proses, serta percaya bahwa Tuhan memimpin langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, meneguhkan hati kami kembali, agar kami tetap bersemangat, tidak putus asa, dan bersabar dalam setiap proses yang ada. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami tidak berhenti di tengah jalan, tidak menyerah dalam menghadapi tantangan, tapi tetap tekun menjalani apa yang menjadi visi rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mencapai penggenapannya seturut dengan waktu Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, dan Tuhan akan menolong kami mencapai apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, jasmani dan rohani. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu. Jamah setiap hati, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu ya Tuhan, menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.